kita berharap aja ya buat kalian Solana holders bahas kripto lagi di Trishul Strategi bareng Cici Kripto. Ya, hari ini kita bakal ngebahas tentang Solana. Ya, pertama-tama kita lihat dulu CoinMarketCap reviewnya. Hari ini atau tepatnya sekarang Solana itu harganya ada di 166,04 US dollar, di mana dia tuh naik 7,53%. Untuk market cap-nya ada di 51 miliar, which is itu naik 7,58%, dan fully diluted market cap-nya ada di 84,4 miliar US dollar ya. Volume perdagangan si Solana ini selama 24 jam dia turun 9,22%, jadi cuman 2,4 miliar aja. Nah, kalau kemarin kita bisa lihat ya, dia tuh kemarin perubahannya itu menurun nih, si Solana itu kemarin tuh turun 1,16%, tapi kan hari ini dia naik kayak 7,53%. Nah, sekarang kita bakal ngeliat nih ada news apa sih yang terbaru tentang Solana. Oke, nah ini news terbaru tentang Solana ya. Jadi adanya technical issue dari Solana itu yang menjadi tema yang berulang buat si Solana ini sebenarnya. Kalau kita lihat ini di sini selama 2 minggu terakhir yang udah berjalan di bulan Desember ini, si Solana itu nilainya turun sekitar 23,5%. Tapi sebenarnya ini tuh bukan penyebab utama kekhawatiran di antara si para investor aset, para entusias maupun para developer, bukan gara-gara penurunan yang drastis ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian ngikutin si Solana ya udah lama nih, kalian pasti bakal ingat nih kalau misalkan adanya jaringan Solana itu mengalami beberapa gangguan serius di tanggal 4 Desember 2020 nih, tahun lalu banget nih ya. Ketika blockchainnya si Solana ini berhenti dan offline selama hampir 6 jam. Ya, yang langsung menyebabkan penurunan nilai sebesar 12% pada hari itu nih. Dan dia tuh mengalami total kerugian itu sebesar 33% berarti kan. Jadi kegagalan pertamanya Solana itu terjadi ketika si koinnya itu masih bernilai 2 dolar doang per koin, dan ditambah lagi aset itu waktu itu si Solana itu baru berusia 6 bulan doang, jadi kan tuh kayak nambah-nambah gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan wallet baru ini bener-bener ngeroket, terus akhirnya si nilai Solana yang dulu cuman sekitar 2 dolar itu tiba-tiba naik langsung jadi 160 dolar nih di hari ini ya, kira-kira gitu kan. Ketika another outage took place, ketika ada pemadaman lagi nih gitu. Kali ini si outage itu jauh lebih serius ya, karena ekosistem telah menjadi jauh lebih berkembang dan lebih kompleks daripada saat krisis yang pertama tahun lalu itu gitu kan. Nah, sistemnya ini offline selama lebih dari 17 jam, dia menyebabkan penurunan besar lainnya pada harga si Solana yang cukup mirip dengan sebelumnya dalam hal persentase kerugian ya. Selama periode 7 hari berikutnya sekitar 32%. Kalau tahun lalu 33%, kalau tahun ini yang kali ini 32%. Nah, setelah bencana itu, para developer berjanji buat menangani masalah teknis ini secara serius gitu kan akhirnya nih ya. Dan si investor Solana itu memutuskan buat oke lah, mereka bakal percaya lagi gitu kan dengan uang mereka gitu. Nah, tapi kita tahu faktanya di sini ditulis extremely rough time. Jadi selama 2 minggu pertama di bulan Desember ini benar-benar menjadi waktu yang sangat berat ya buat si Solana ini kan. Meskipun nih sejauh ini kalau misalkan ngeliat market cap-nya, Solana itu merupakan leader ya, unggulan dengan 76,9% token yang dipasarkan atau yang dipertaruhkan nih sekarang ini. Kalau misalkan kita ngelihat nih sebagai perbandingan ya, Polkadot itu di 63%, Cardano di 52%, sedangkan Ethereum ini cuma sekedar 5%-an aja gitu kan. Tapi itu memangnya murni karena adanya lock-up period yang berkepanjangan atau penguncian yang berkepanjangan. Anyway, kalau kita balik lagi ke kegagalan teknis atau technical failure si Solana, yang krisis September kemarin itu sebenarnya bukan yang terakhir ya gitu kan. Karena selama seminggu terakhir ini ada lagi nih witness atau saksi nih lebih dalam 3 hari terakhir ada lebih dari 2 saksi nih di sini ditulisnya ya. Jadi ini tuh bener-bener mengkhawatirkan nih buat para investor, soalnya kegagalan yang kali ini tuh
jadi kayak secara cepat tuh jadi kayak tema yang berulang nih buat si Solana. Kok kayaknya Solana tuh bakalan ada krisis terus ya gitu di akhir tahun menurut para investor kayak gitu. Nah, banyak investor saat ini dan juga calon investor nih yang sama-sama bertanya-tanya nih, apakah si masalah jaringan ini, network issue ini bakal diperbaiki, bener-bener diperbaiki apa enggak gitu kan. Soalnya kalau kita lihat nih di sini ya ditulis selama 7 hari terakhir udah ada 7% dari holder lamanya Solana ya yang udah beli Solana dari zaman dulu itu menjual asetnya mereka, jadi si Solana ini buat dijual gitu. Nah, kalau misalkan di sini dikatakan banyak investor sekarang dan investor-investor yang potensial atau calon-calon investor itu sekarang tuh banyak yang bertanya-tanya nih, bareng-bareng bertanya-tanya. Sebenarnya apakah si network issue atau masalah jaringannya si Solana ini bakalan benar-benar diperbaiki atau enggak gitu kan. Karena kalau misalkan yang mereka lihat gitu kan, selama 7 hari terakhir ini ada sekitar 7% dari long time Solana holders. Jadi holder Solana yang udah punya ownernya Solana yang dari zaman dulu itu mereka menjual asetnya mereka gitu kan. Jadi Solana itu mereka jual. Dan hal ini si 7% ini penjualan Solana ini menjadi cukup mengkhawatirkan buat Solana ke depannya gimana. Nah, sekarang kita lihat ya dari sisi teknikalnya nih. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya di chartnya, Cici pakai yang D1 nih. Kalau di chart daily itu kita bisa lihat di sini ada support ya. Support di sini dan ini ada resisten yang kuat. Dia sekarang ini Solana lagi di area resisten nih. Kita lagi menanti-nanti ya apakah si Solana ini bakalan naik atau enggak. Bener-bener kita lihat nih kalau misalkan memangnya dia naik. Nah, kalau dia naik ini berarti sekitar 188 $189 ya. Kenaikan harganya. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak kuat naik harganya, ini bakalan rebound ke bawah lagi ke area support yang bawahnya itu di 146 US dollar nih. Atau kalau misalkan amit-amit nih ya, karena kan kalau misalkan kita lihat nih trennya kan dia lagi turun nih. Trennya lagi turun, kalau misalkan memangnya dia nggak kuat naik, rebound ke bawah dan rebound terus, dia bisa aja sampai mengalami penurunan sampai di sini nih, di 125. Ini support yang paling bawahnya ya. Tapi sih kalau kita lihat di sini, RSI-nya itu dia udah ada di hampir di area di oversold ya, dia tuh udah mulai naik nih di sini. Ya. Jadi kalau misalkan dia break ke atas dia bakal naik. Ya kita berharap aja kalau misalkan dia ternyata si Solana yang break ke atas bukan false breakout lagi ya kayak ini nih. Ini kalau misalkan kita lihat kan dia udah bener-bener nge-break atas nih ya. Nge-break atas jadi nih sebelum dijatuhkan yang kemarin nih kejatuhan Bitcoin yang tanggal 4 Desember 3 sampai 4 Desember itu yang turun gitu kan. Turun lagi padahal ini kan dia udah naik nih harganya. Udah ngebreak, udah naik 2 lantai loh gitu kan dari sini, dari support yang bawah dia udah naik ke resisten atasnya, level atasnya lagi gitu kan, tapi akhirnya dia turun terus. Kalau misalnya kita lihat tren lainnya sih, dia si Solana ini masih bisa naik ya, masih bisa naik sampai sini lah gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat news yang tadi kan si investor itu lagi khawatirnya karena Solana itu ada banyak network issue, masalah-masalah jaringan, kayak technical issue gitu kan. Kalau misalkan si Solana ini benar-benar bisa fix masalahnya mereka, benar-benar bisa ngasih tahu ke para investor, oke, Solana itu keren loh gitu, nggak akan ada lagi kejadian berulang kayak tahun lalu gitu kan, atau kayak September kemarin, ya harusnya sih dia bisa naik ya. Karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat nih, koin-koin itu sekarang kripto lagi mengalami lagi berusaha buat bangkit lagi setelah kejatuhan kemarin tanggal 4 Desember. Kita berharap aja ya buat kalian Solana holders, ayo kita berharap naik sama-sama Solananya. Oke, segitu dulu video kali ini. Cici mau ngingetin lagi buat kalian yang masih bingung mau trading kripto di mana, langsung aja open account di Bityard. Caranya gimana? Cuman cukup klik link yang ada di deskripsi di bawah ini dan kalian bisa berkesempatan mendapatkan 50 USDT setiap minggunya. Gampang banget kan? Enak banget kok trading di Bityard. Dia bisa copy trading juga, jadi kalian nggak perlu capek-capek ngeliatin technical ataupun ngeliatin fundamental, berita apa. Tinggal copy trade aja langsung jadi langsung cuan.
Cici juga mau remind lagi supaya kalian semua subscribe channel Trisul Trading Strategi, dan jangan lupa juga buat selalu like dan juga komen di video ini dan video-video lainnya supaya Cici tahu nih apakah materi video ini bisa bermanfaat buat kalian atau enggak. Nah, segitu dulu Cici Kripto pamit, sampai jumpa lagi di Trisul Strategi. Tetap cuan.